Bang Rey, jika amnesti sudah diberikan dan sudah dipastikan Pak Hasto sudah bebas, apa yang bisa berdampak di dunia politik nasional saat ini? Ketika situasi sekarang bisa dikatakan antara setiap pihak adem gitu. Iya, landai dan adem. Ya, jadi memang itu salah satu targetnya menurut saya, baik kepada pemberian amnesti kepada Pak Hasto maupun pemberian abolisi terhadap Tom Lembong. Kan Tom Lembong ini kan dan Hasto itu kan sebetulnya berada dalam dua barisan oposisi kan. Yeah. Hasto bersama PDI Perjuangannya, tetapi Tom Lembong kan bersama komunitas yang dulunya menjagokan Anies Baswedan dan Caimin sebagai calon presiden. Dan kedua-duanya berpotensi sangat kritis kepada pemerintahan Pak Prabowo yang sekarang ini. Dan di tengah di mana tadi disebutkan oleh Bung Kodari, Pak Prabowo sedang membutuhkan semacam kenyamanan politik di tengah begitu banyak tantangan di Republik ini gitu. Jadi sebetulnya dari kerangka politik apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini tepat untuk saat ini gitu loh. Jadi amankan dulu Ibu Mega. Jadi kalau Anda menyebut Pak Prabowo membutuhkan kenyamanan politik, artinya di situasi saat ini Pak Prabowo merasa tidak nyaman? Ya tentu saja. Kan tadi disebutkan banyak tantangan nih. Sekarang aja orang mendekati 17 Agustus, bendera One Piece mau disandingkan orang dan sebagainya gitu. Nah setidaknya Pak Prabowo ngamanin dulu deh politik formalnya gitu. Politik formalnya itu ya salah satunya PDI Perjuangan, mungkin komunitas-komunitas lain seperti yang disebut tadi kan, misalnya dari para pendukungnya Anies Baswedan dan sebagainya. Dan oleh karena itu setidaknya untuk saat 2025 mungkin akan landai begitu, tapi belum tentu ada jaminan 2026. Dan oleh karena itu kedekatan Pak Prabowo dengan Ibu Mega sekarang ini misalnya, saya kira itu temporal ya, boleh jadi itu sampai 2025, tapi 2026 bisa juga lain ceritanya gitu. Bung Kodari, betul Pak Prabowo saat ini sedang membutuhkan kenyamanan politik sehingga memberikan amnesti kepada salah satu orang yang bisa dikatakan paling penting di PDI Perjuangan yang saat ini adalah oposisi. Ya, kembali lagi ya, analisanya itu adalah kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. Ya, kalau kemudian misalnya terjadi konflik yang besar di dunia internasional, kemudian di dalam negeri sendiri tidak kompak satu dengan yang lain, diperlukan, itu kan nanti akan membuat pengambilan keputusan dan kebijakan menjadi repot. Ingat pada saat COVID tahun 2020, 2021, nah, salah satu yang bisa membuat pemerintah cepat mengambil keputusan, bisa mengusahakan antisipasi terhadap COVID mulai dari mendatangkan vaksin, kemudian melakukan pembatasan sosial, itu karena adanya kekompakan dari tokoh-tokoh dan elit-elit politik di dalam negeri. Kalau misalnya pada waktu itu misalnya kita bayangkan ya, ada satu oposisi besar katakanlah Pak Prabowo, kemudian menyatakan menolak vaksin atau menolak PSBB, tentunya pemulihan bangsa Indonesia dari COVID tidak secepat itu begitu loh, dan ekonomi bisa terganggu karena penyebaran COVID akan sangat meluas. Nah, kita tentu belum tahu persis seperti apa dampaknya, tetapi bisa dikatakan bahwa kalau terjadi konflik di dunia internasional, mulai dari energi sampai pangan itu bisa mengalami hambatan gitu, dan kita membutuhkan percepatan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi kita bukan bicara Pak Prabowo pribadi ya, kita bicara kepentingan bangsa dan negara Indonesia.